Dan sampai hari ini saya kira itu penting dan itu mengikat mereka menjadi satu kesatuan yang kemudian hubungan sosialnya menjadi lebih baik. Jadi persnya sekarang mereka dapat informasi yang demikian cepat, tetapi kesosialannya kurang. Nah, kalau yang dulu sosialnya tinggi, informasinya yang kurang, kan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama narasumber gua. Ya, Asik kan? Sehat. Salam sejahtera, semangat sehat. Oh, sehat selalu. Oke. Nah, udah lama nih gua dengar namanya sebelah kiri gua tahun 2021. Akhirnya gua podcast juga nih. Pak Tito, ini senior gua juga dan baru ketemu, dan mungkin mereka seumur. Kamu gue jauh, udah 20 tahun ya Bang. Tapi tampilan mudahan kita. Iya sih. Kita awet muda. Kelihatan, udah nggak usah diomongin soal fisik. Iya. Tapi rambut putih semua kita bertiga Bang. Enggak, gue belum. Putih itu menuju jalan yang benar. Ya, gua hadirkan sekarang guru-guru paripurna, paripurna yang pernah mengajar di STM MKR dan SMK Negeri 34 Jakarta. Ya, kita langsung say hello buat penonton Bosep Channel sebelah kanan kiri gua. Bang, ente dulu Bang. Say hello Bang. Selamat malam, semangat selalu. Jumpa kita di sini. Nama ente siapa? Pakai nama kita. Iya. Buset. Nama kita kalau yang biasa dipanggil sama Titov. Tito. Iya, Her Hirman Titov. Timan Tito. Titov, ya guru MKR. Asli mana nih Bang? Ente? Kalau bicara asli, saya kelahiran Ambon. Ambon. Saya kelahiran Ambon. Jadi di Jakarta. Besar di Jakarta. Ya. Tito ya. Iya. Sebelah kiri gue nih, abang kelas gue nih. Ya. Bang, kenalin Bang. Saya lo Bang. Hello, dadah. Saya Muhammad Waluyo. Adik kelas gue. Jauh levelnya nih gue. 6 KR, ajar mesin. Mesin. Semangat kayak gue awet muda. Oh iya, biasa. Alumni Bosep tahun? Tahun 80. 80, 81. 81 kan tambah setengah Oke, tahun. alumni 81. Iya kan? Ini Pak Waluyo yang alumni Bonser tahun 81, ini dia orangnya nih. Yang Nah. sering diomongin di Ganteng. podcast gue nih. Ganteng kan? Wah, mantap. Dan pokoknya gue hadirkan sini Pak Waluyo dan Pak Titov dari guru 6KS, sekarang udah mengalami fase pensiun. Punya cerita banyak nih buat penonton Bosep Channel. Bang, dulu ceritanya sampai ngajar di 6KR atau SMK 4 itu cerita gimana dan mulainya tahun berapa? Bang Tito duluan Bang Tito. Ya, itu dulu dimulai ketika saya lulus ya. Saya lulus itu belum langsung. Saya lulus kerja. Dulu apa IKIP? Dulu saya lulus IKIP. IKIP. Ya, IKIP 81. Kemudian kerja sesuatu lah. Sampai 2-3 tahun baru saya tes. Nah, tes itu ternyata dulu namanya Kanwil tuh. Dilihat lahir di Ambon itu. Cocok lo di STM katanya. Gitu orang-orang ngomongnya. Tapi waktu kuliah jurusan sejarah antropologi. Oke. Emang setelah itu yang ngajarnya sejarah PSPB lah waktu itu namanya. Zamannya PSPB. SPB, SNI, SD ya. Sejarah Nasional Indonesia, sejarah Iya, iya itu dia. Saya ngajar itu. Akhirnya langsung masuk karena dia lihat tanggal lahir, kata orang Kanwil, wah lu cocok dulu di STM lo. Tahu ditempatkan di STM. Dan 6KR. Langsung. Berarti dari muda ya? Dari muda. Tuh. Di situ Zaman dulu masih tahun 90 saya 91 udah. 91 udah. Iya, masuk situ. Dan sejarah sampai pensiun? Enggak. Sebelum 5 tahun ke belakang itu saya dapat keahlian ganda. Suruh sekolah multimedia. Ya. Berarti sampai pensiun ngajar ngajar di multimedia. Jadi kepala jurusan di multimedia. Pensiun tahun berapa? Sudah 2002 dari 2001. 30 tahun lah ngajar.
30 tahun ngajar di 30 angkatan di satu sekolah, di 6 KR aja. Oke, jadi luar dalam kan KR tuh dari mulai zaman bagus sampai zaman berantem sampai zaman bagus lagi. Iya, emang bagus lagi sekarang. Tapi hasilnya bagus juga. Alhamdulillah. Bagus juga. Produk-produknya bagus. Bentuk kayak rumah. Iya. Terus bagus. Sampai 4 lantai ya. Dulu kan gedung kita gedung kuno sebenarnya. Peninggalan ya. Peninggalan gedung kuno. 30 tahun ini Mbak. Alhamdulillah. Sekarang Abang kelas 2 nih. Gimana masuk KR ceritanya? Ngajar tahun di 6 KR ya. Sebelumnya saya di pembangunan. MK 26 pembangunan. Tahun 85 hijrah ke KR. Saya alumnus dari PMS ITB. Ada dari ITB? Iya, jadi 85 ngajar deh tuh dengan 85 dengan segala atributnya ya. 85 tau lah. Yang sekolah masih kayak gitu. Jadi kalau ngadepin murid udah nggak aneh tuh kalau murid ke sekolah Mbak Golok gitu udah zaman itu. Berarti ya. Emang teknik ya ente maksudnya? Teknik mesin. Sampai pensiun masih teknik? Masih. Jadi udah mulai pendidikan macam-macam lah. Kan dulu memang guru kompetensinya ditingkatkan. Upgrade terus ya Bang? Iya, Upgrade terus. Ya upgrade. Sampai saya jadi wakil ketua MGMP mesin DKI, DKI. Jadi kita dulu yang bikin soal-soal kompetensi teknik mesin ya khususnya sebelum ujian ini kan ada ujian kompetensi itu kita ngelolahnya tuh biasanya di sini nih lokasinya di Puncak ya bisa seminggu ya dengan atributnya karena spread banget kan ya. Termasuk kalau kita bocorin soal itu urusannya pesantren. Urusannya bahaya. Jadi memang pandai-pandai ini tapi clue atau ada subkompetensinya kita kasih. Tapi secara mutlak soal enggak. Kisi-kisi lah ya. Pertanyaan gue dia gini Bang, lu nggak ada kesempatan ngajar atau tawaran sekolah di Bonser Bang, ngajar di Bonser? Soal asal. Sekolah asal nih kan? Iya. Zamannya Pak siapa ya? Rukmana mungkin. Pak Rukmana. Iya Pak Rukmana. Jadi pernah. Memang saya masih konsultasi dengan Bonser karena kan emang alumni situ. Jadi kalau pulang aja ada waktu ya main ke situ. Jadi mungkin di suasana Bonsernya juga saya tahu. Jadi nah itu aplikasinya ada tindakan mungkin kalau 6 KR bareng ketemu di daerah Podim tuh ya kalau ada saya agak aman lah gitu. Artinya karena di 6 KR saya ngajar di murid-murid. Pokoknya kesempatannya di Bonser pada saat itu nggak ada dan akhirnya masuk 6 KR lah. Ngajar di 6 KR. Iya. Oke. Dan teknik mesin berapa tahun ngajar sampai pensiun? 85 sampai 2021 ya. Tuan dia Bang? Iya, dia tuan dia emang. Kelihatan. Cuman lebih tua dia. Kalau dari penampilan sekarang paling tua dia. Yang mana? Yang ini. Kita mah muda. Tapi ilmunya muda ya Bang. Ilmunya muda. 36 tahun Bang? Yes. 36 tahun. Yes. Pengabdian luar biasa itu. Abang kan dulu tinggal di Bekasi. Belum. Cipinang kita. Cipinang. Keluarga tinggal di Bekasi. Abang tinggal di Kalisari, Pasar Bonjanto sekarang. Zaman dulu ngajar masih naik bis ngerasain Bang ya? Ya, zaman saya pokoknya Rumah Sakit Ridwan. Itu udah familiar tuh. Jadi biasalah ketawar-tawaran. Kalau udah luka, saya gotong, masuk Ridwan. Kalau kita yang ngadepin, Abang naik bis PP itu berarti di Bekasi? Iya. Kalau Abang?
Saya naik motor ya. Naik motor. Saya nggak pernah naik bis ya. Jauh dari kali ke sini. Dari Bekasi. Dari kali ini 30 kilo dari deket ya. Dia naik motor dari Bekasi. Iya, pagi-pagi lagi ya kan. Jam 4 kita berangkat. Nah, dia kan kagak mau siangan. Makanya dia menikmati betul naik bis. Sampai hari ini masih naik bis dia. Seni itu naik bis. Iya, sendiri. Jadi kalau sendiri mobil kan sendiri ya, karena naik bis atributnya macam-macam. Berarti 30 angkatan nih berdua, mukanya mereka berdua kagak asing ya. Iya, seharusnya. Bang, kesan nih Bang, kesan yang paling nggak pernah lupa nih Bang selama di 6KR nih. Kan regenerasi beda-beda nih Bang. Dan zaman ente dari 80 ngalamin, 90, 2000 awal, 2000 pertengahan, milenial, Gen Z, Corona. Yang nggak lupa Bang, atau Pak Tito yang nggak lupa Bang, yang banyak ya mungkin ya ceritanya. Ya, kalau bicara tahun 90-an, 91 ke atas itu mereka itu apa ya, punya solidaritas tinggi sesamanya itu. Karena ketika mereka pergi berangkat pulang itu kan tantangannya banyak, bareng. Jadi apa satu usaha yang luar biasa lah ketika mereka dari rumah berangkat ke sekolah. Itu perjuangannya memang luar biasa. Dan ternyata itu di saat mereka setelah selesai, depannya itu setelah lulus itu mampu menunjukkan eksistensinya di masyarakat. Jadi kemampuan mereka beradaptasi, berkomunikasi, bergaul dan sebagainya itu terbentuk karena kegiatan-kegiatan mereka dari berangkat dari rumah sampai sekolah, kembali lagi itu mendidik mereka. Mendidik mereka menjadi orang-orang yang lebih fighter ya? Lebih fighter. Tidak pantang menyerah, punya tanggung jawab, ada sense of belonging-nya itu, rasa memilikinya itu tinggi banget itu, responsibility-nya besar, ya rasa tanggung jawab, dan itu bedanya mungkin ya dengan angkatan-angkatan yang baru, ya itu bedanya dengan yang baru. Jadi mereka ternyata kegiatan seperti itu menghasilkan generasi-generasi yang mumpuni, luar dalam. Ya, secara kompetensi, secara karakter. Nah, itu suatu hal yang luar biasa buat saya. Karena kalau kita bicara karakter itu kan bicara pendidikan seumur hidup ya. Nah, mereka dibentuk dari berangkat dari rumah sampai sekolah, dari sekolah kembali ke rumah. Karakter mereka itu terbentuk. Dan dulu sekolah Senin sampai Sabtu, Bang. Senin sampai Sabtu. Di situ dia luar biasanya. Dan akhirnya kuat begitu usia 40-50 mereka cuma tetap bersama-sama ya Bang? Iya. Ada yang tambahin Pak Waluyo? Apa ya? Mungkin eranya udah beda ya. Era zaman kalau kita bicara flashback tahun 90-an. 90-an ya. Sama milenial atau karena juga ya. Cara pendidikan karakter di rumah itu juga pengaruh gitu. Kepatuhan dan sebagainya. Naluri apa kalau saya bilang naluri anaknya itu lebih bagus, artinya dia tahu menempatkan mana yang harusnya mereka patuhi dan mana yang mereka langgar gitu. Artinya saya jujur ngalamin tahun 90 ngajar meskipun kesannya liar gitu kan, zaman sekolah saya sekolah mungkin Bang Nawai juga kan tahun berapa loh? 93 kan karakternya beda ya, apa namanya lebih ada rasa nurutnya gitu. Dibandingkan dengan yang zaman 2000-an lah ya. Maksudnya sama generasi sekarang. Nggak cengeng terus sebandel-bandelnya kita guru orang tua. Itu yang menjadi takut gitu. Artinya padahal kita di luar buset. Itu tapi sama guru jangan paham gitu kan. Jadi itu berlaku kesaktian tuh. Untuk jari ini. Jadi jari ini kita begini aja. Iya, begitu doang. Begini aja. Kita udah takut tuh. Iya. Itu dia. Karena kalau kita bicara soal pendidikan kan, kalau saya cuma berpegang tiga karakter ya. Saya pernah baca satu naskah karakteristik anak gitu kan. Ada 3 karakter anak yang perlu
pahami gitu kan. Jadi kalau anak itu bersalah, kita liatin aja dia udah berubah, artinya karakter anak itu bagus. Oke. Jadi kalau kita liatin aja dia udah berubah, nggak usah diomelin. Kalau kita tunjuk dia udah berubah, itu anaknya masih bagus. Tahap yang agak rawan kalau ditegur, kamu Makin berubah, makin jadi. Itu kan karakternya udah beda. Nah, yang parah lagi karakternya kalau udah berubah, kalau kita pukul, baru dia berubah. Ini udah nunjukkan kelas anak bagi saya gitu kan. Tingkatan anaknya beda-beda ya. Tadi yang berarti cara menghandle-nya masing-masing. Dengan cara masing-masing. Bukan. Ini kita bicara umum dulu. Oke. Jadi kayak Pak Tito bilang zaman kita dulu pemuda siswa ya, kita pernah diterjun di pemuda siswa ya, turun ke sekolah-sekolah ya. Jadi anak tuh kalau di bis kita berdiri terak pinggang, kita liatin aja anak udah masuk. Itu kan rakus kan. Terus ngapain kita nggak ngomel? Terus kita ngapain ngomel? Capek kan? Artinya itu anak udah mengerti, udah bisa membedakan. Nah di situ yang membentuk karakter yang Pak Tito bilang akan membawa ke seumur hidup. Gitu. Nah kalau anak sekarang kan beda. Kita omelin. Ngadu manye. Kalau kita ngadu mama bapak kita diomelin bang. Satu, kalau ngadu masih mending, dicuekin. Waduh. Dia pura-pura nggak dengar. Coba bayangin. Nah ini perbedaannya, bagi saya, cuman nggak tahu nanti orang pandang sudut pandangan beda-beda ya, silakan aja. Tapi sepanjang pengalaman saya itu, jadi saya lebih nyaman meskipun ngalamin yang anak-anak gitu ya, saya lebih enjoy tahun 2000-an. Tahun 90-an, 2000-an. 2000 ke bawah lah. Jadi tadi itu, kenapa bisa terjadi gitu? Karena unsur pendidikan orang tuanya masih bagus. Kan DJ belum menjadi suatu tren ya. Kalau sekarang kan zamannya avatar ya, apa-apa ntar dulu gitu. Karena lagi asik main game ya kan. Kamu sini, ntar dulu. Zaman gadget ya. Karena gamenya lagi tanggung gitu. Orang dulu nggak ada cerita gitu. Gini berangkat. Nembak terus dulu. Di situ kan di sisi pendidikan orang tua itu kan udah berubah juga tuh masanya. Jangankan orang tua saya dan zamannya anak saya. Zaman beda. Jangankan kita bicara anak, orang tuanya juga sekarang kerajinan gadget juga gitu. Karena emang zaman eranya gitu. Dan kepedulian tingkat sosial yang tadi Pak Tito bilang, tingkat solidaritas, tingkat kebersamaan, tingkat pengertian itu udah nggak ada di zaman sekarang, lebih individual. Jadi lo gue gitu. Kalau dulu kan enggak, kumpul basis, nyesain bareng-bareng, hadapin bareng-bareng. Nah ini kita fenomena basis nih bang. Ini lagi tren nih di media sosial STM, dan edukasinya kita berikan buat anak-anak pelajar sekarang bahwa kita tetap sampai setua ini keluarga kita itu basis. Dan basis cenderung emang akarnya STM ya bang. Betul. Ya. Fenomena basis yang terjadi di era 80 belum ada ya, 90-an. Yang saya tahu mah basis di 92, 93 lah. Itu sampai sekarang fenomena basis yang terjadi. Menurut abang gimana bang? Mau kita dulu bang? Ya kalau kita bicara tahun 92-93 ke atas itu kan basis itu yang bagian penting dari survival mereka. Survival mereka, berangkat dari rumah ke sekolah, pulang sekolah itu kan tantangannya besar. Karena dulu yang namanya tawuran itu kan hal yang seperti ekstrakurikuler itu. Seperti ekstrakurikuler. Dan basis itu justru tempat mereka membentuk diri mereka. Dan nyari jati diri juga. Memang ya kalau dilihat dari sisi positif negatif mah ada pasti. Iya, pasti semua. Tapi saya melihat itu bagian dari sisi positifnya
itu membuat mereka ya seperti itu tadi, membentuk jati diri, membentuk kebersamaan untuk menghadapi tantangan luar dalam yang akhirnya membuat mereka survive. Dan sampai setua ini. Dan sampai dan sampai hari ini saya kira itu penting, dan itu mengikat mereka menjadi satu kesatuan yang kemudian hubungan sosialnya menjadi lebih baik. Dan kalau saya sih di kondisi sekarang, saran saya basis itu dilebarkan menjadi ya dibangun lagi, tapi dengan niat yang baik untuk menjaga keselamatan semua. Jadi menghilangkan basis itu justru melindungi masing-masing, bersatu mereka sehingga tidak terjadi hal-hal seperti tawuran gitu. Jadi artinya ditingkatkan fungsi pengertian basis itu kepada hal-hal yang positif. Kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan-kegiatan positif. Karena tawuran itu karena dulu kan unsurnya emang di jalur itu kita emang bersentuhan. Iya. Iya betul. Ini ada kagak ya? Iya betul. Ya. Kalau sekarang kan kagak, emang di motor ya kan? Ya, gitu Bang. Ya, itu fenomena basis yang iya, Bang. iya, memang faktanya begitu gitu. Yang kelihatan di lapangan. Satu, yang tadi itu kalau kita kembangkan lagi ke era kembali cerita dulu, yang anaknya memang kalau udah gitu. Sekarang kan zamannya digit, orang udah berpikir menyenangkan dirinya sendiri, ya kan? Jadi misalnya megang HP, main game itu kan menyenangkan diri sendiri, sehingga kan tingkat kontak sosialnya kan memang berkurang. Ya sekarang ya plus minus, bagi saya nggak ada yang jelek gitu. Untuk faktor pengetahuan anak sekarang mungkin main komputer dan sebagainya lebih canggih, cepat gitu ya, dia dapat informasinya banyak. Nah kalau kita di tingkat situ ya itulah. Jadi kalau dulu tidak di era itu gitu kan, sekarang di era itu ya plusnya itu. Jadi plusnya sekarang mereka dapat informasi yang demikian cepat, tetapi kesosialannya kurang. Nah kalau yang dulu sosialnya tinggi, informasinya yang kurang, gitu kan? Itu kan artinya ada perkembangan. Jadi bukan jelek. Jadi ada satu loncatan yang berarti. Dan sekarang kan memang kalau kita lihat beritanya kan mungkin Jakarta sendiri ya tempat kita ngajar basis di STM 6 apa 34, tingkat tawuran kan udah hampir hilang gitu ya. Hampir hilang karena ya itu udah mereka udah berpikirnya individual aja. Jadi nggak ada namanya tadi itu setiap kawanan, solidaritas itu udah mulai berkurang. Nah, kalau dua komponen ini dibangun, artinya teknologi dengan sosialnya dibangun menjadi satu bentuk wadah lengkap sekali itu kan. Menjadi kelengkapan yang luar biasa. Nah sekarang metodenya gimana, itu yang dibangun sekarang. Jadi mungkin itu yang perlu ditindaklanjuti. Nah ini kan di 6KR tuh saya dapat database ada 19 basis Pak. Totalnya yang emang pernah ada di zaman 90 awal sampai akhirnya bis nggak ada. Bis ada trans ya. Iya, udah ganti. Sekarang daripada trans orang mendingan naik motor tuh bocah kan. Iya. Orang tua mau ngakhirkan mendingan namanya lo naik motor gitu kan. 19 basis itu punya tradisi keluarga dan kegiatannya mungkin hampir sama ya. Nah sekarang saya potong sedikit. Kenapa orang tua sekarang itu lebih memfasilitasi motor? Karena konsepnya kembali ke dulu itu. Kan kalau orang tuanya ini tahun 90-an mungkin, yang mereka tawuran masih kental, sehingga pola pikir orang tua udah
keselamatan. Keselamatan anaknya. Ya kan, konsep kan gitu. Atau paling enggak, lu sekolah deket aja lah, jauh dah. Itu kan konsepnya berkembangnya dari zaman itu kan. Jadi daripada itu udah beli motor aja lah demi keselamatan. Kenapa bisa terjadi beli motor dan sebagainya? Karena konsep pendidikan sama kos biaya sih bang. Ya di lain-lain ya kan. Tetap itu di lain. Tapi secara konsep yang ada di orang tua, zaman gue dulu sekolah STM kayak gini, ini adanya rawan daripada anak gue kan, gue beli motor aja lah demi keselamatan anak gue. Bisa sekolah, sampai sekolah selamat, selamat. Gitu. Kan daripada naik umum, yang mungkin perampokan, kecopetan, dibetak, ya, gimana segala ya? Dengan segala atributnya dah ya. Gitu. Nah ini pertanyaan gue tadi, panel basis dan basis di 6KR nih, di 34 ini ada 19 basis. Oke. Versi Metro, versi PBD, versi Mayasari, versi Bus Bos, ya, 9A dan sebagainya lah. Nah, banyak lah. Dan menurut abang nih, yang sekarang rata-rata kan keluarga basis nih masing-masing nih, dan di atasnya mungkin Ikalus kali ya. Ya. Apa yang abang bisa sampaikan buat mereka bang, yang pengurus basis, anggota basis, keluarganya masing-masing, dan daerahnya Ikalus yang pasti kan? Ya, jadi kalau saya boleh ngomong, pembentukan Ikalus pertama itu mungkin yang terlibat saya. Jadi pertama ya tapi jadi waktu itu halus kita pernah membuat 2000 berapa? Aduh kalau 2000-nya lupa. Pokoknya zamannya Bu Arjinem itu loh. Zamannya Bu Arjinem, guru senior di atas saya ya. Itu kita bentuk dengan Mbak Epi, dengan Pak Gandhi almarhum. Doain Pak Gandhi semoga husnul khotimah. Amin. Itu ketua ya, penasihat Ikalus. Pergantian sekarang zamannya Mas Bebe. Yang menjadi mungkin yang tadi itu, yang kondisinya telah terbentuk 19 basis yang ada, dan ada yang aktif, nggak aktif, nggak aktif gitu kan. Kita nggak bicara aktif atau tidak aktif, tapi secara fakta adalah 19 basis. Itu yang fakta. Terbangunnya 19 basis itu adalah di bawah naungan Ikalus. Iya kan? Betul nggak? Jadi karena untuk organisasi. Nah, kalau di dalam struktur ini leadernya ini subnya, gitu kan? Misalnya basis apapun lah yang ada di 6KR. Ya kalau di Ikalus kan namanya pemimpin pusat, kan Ikalus pusat, ya kan? Yang di lainnya kan di bawahnya Ikalus, begitu kan konsepnya kan? Ya tinggal manajemen aja, manajemen. Karena keluarganya udah masing-masing. Udah masing-masing, jadi nggak. Ya semua organisasi sosial lah. Ya silahkan aja dibuat banyak, tapi top manajemennya Ikalus, gitu kan. Nah di sini yang tidak apa ya? Ya semuanya adalah bagian dari itu gitu, dengan segala atributnya. Tadi disebutin ya basis 9A, basis Majestic misalnya kan, terus Cawang yang kemarin apa? Pau ya. Dan bagian itu adalah bagian dari kegiatan secara global Ikalus. Yang tetap semua kegiatan di bawah itu Ikalus harus tahu. Gitu, datu. Terus dia Ikalus juga kan punya data dengan dulu kita dari pembinaan siswa tuh, ini kembali cerita saya gitu kan, saya dulu punya data tuh 9A yang naik anaknya ini, jadi disebutnya peta sekolah. Itu benar, bukan ngomong jelek. Nah, kita pembina dulu memang begitu. Pembina punya data itu. Punya data itu. Jadi misalnya apa? Majestic, boysnya ini, anaknya ini. Dan kita tahu tuh. Apa namanya?
kepalanya itulah yang megang itu. Pentolannya lah. Pentolannya pada waktu itu kita ngerti. Ya, memang kalau memang gitu, memang dibawa kalau ya sudah di manage aja. Artinya tidak ada rasa basis gue lebih gede, basis gue lebih eksis, basis gue lebih pintar, basis gue gini, nggak ada. Jadi nggak perlu munculin itu karena harus disadari di bawah di kalus gitu. Jadi yang paling besar bagaimanapun kegiatan basis yang muncul, yang dibesarkan namanya kalus nih. Gitu. Jadi kalau sekolah, kalau kita bicara sekolah, dulu ekstrakurikuler ya Pak Titop ya. Lomba ini, anak kirim, guru pembina kirim, membesarkan nama siapa? Sekolah. Begitu alumni, ya ikatan. Nah, kalau kita bicara sekolah yang diusung nama siapa? Kepala sekolah. Iya kan? Kan gitu. Ini kan konsep sederhananya begitu gitu. Kalau saya. Mungkin Pak Tito punya pandangan lain. Nah, saya sebelum ke basis sih, saya mau kasih gambaran dulu bagaimana pihak sekolah menangani basis-basis. Waktu Ini kan versi alumni nih. Iya. Versi sekolah. Versi guru ya kan, versi sekolah lah ya. Zaman-zaman yang masih tren tawuran itu. Jadi kita punya satgas waktu itu, saya wakil sarana, tapi saya ketua satgas. Berarti itu ke lapangan dong? Ke lapangan. Jadi di satgas itu kita punya 10 orang guru yang disebar pada titik-titik tertentu yang kita sudah titik-titik rawan yang kita emang udah petakan. Masing-masing bawa HT, di setiap titik ada. Jadi ketika anak kita lepas, kita hubungi pembina sebelah kiri kanan yang bersinggungan lah ya. Kayak kalau iya betul, gua kita hubungin lah. Karena masih bersinggungan. Iya, itu kita pada titik tertentu kita naik motor, kita kawal berdua orang, kita punya 10. Jadi pembina kita itu ya mudah-mudah lah, Sarbini, Bu Surti ini, ya saya dulu termasuk. Ini jalurnya jalur panjang apa? Semua jalur. Enggak, misalnya nih jalur misalnya jauh kampung rambutan. Oh enggak, titik rawan titik rawan kita kan punya skala prioritasnya. Titik rawan tuh paling di Pramuka, di Kelor, di Gedung, ya jalur-jalur keributan gitu. Nah itu kita tangani semua. Dan ya alhamdulillah jalan dulu aman. Nah berikutnya kalau kita bicara basis itu, saya mulai dari basis dulu nih. Basis itu kan memang bagian dari kebutuhan kebutuhan sosial mereka. Nah itu perlu dibangun memang basis itu. Perlu dibangun tentu dengan tataran yang lebih tinggi lagi tingkat keilmuannya. Visi misinya itu harus dikembangkan lagi. Selain pertama mungkin maksudnya untuk mengamankan jalur mereka sekolah, tapi diisi juga dengan peningkatan kompetensi di masing-masing basis itu. Apa nih Bang? Ya misalnya mereka kumpul nih ngobrol, ya kan basisnya ngobrol kan banyak-banyak. Di basis itu kan ada jurusan A, B, C, D, ada listrik, mana beda-beda. Ya mereka ngobrol bicara keilmuan, ya bicara keilmuan. Tentu sudah ada bimbingan dari ketua basisnya bahwa kalau kita ngobrol coba kita bahas keilmuan kita nih apa sih gitu, karena perkembangan keilmuan tuh mereka harusnya memang sudah di situ kan, karena itu sudah fokus mereka. Ya istilahnya who am I, ya, siapa saya? Saya anak STM, SMK, jurusan saya otomotif, listrik, multimedia, mesin. Itu. Jadi itu yang mereka obrolin. Malah kalau perlu bahasa-bahasa isyarat tuh. Tapi kagak Bang, zaman dulu ntar pulang selamat kagak nih? Itu kan yang dulu, itu kan kita udah kan yang dimaksudkan itu basis sekarang. Dia pengen keluarga basis tapi ngomongnya mendingan sekarang ini. Iya, itu kalau basis yang dulu kan kita udah tahu bagaimana mereka bertindak. Tapi peningkatan kompetensi itu, peningkatan selain bicara yang dulu bahwa mereka menjaga keselamatannya, sekarang kan mereka tidak bicara itu lagi. Iya, bicara karena sudah pembinaannya udah bagus, masing-masing sekolah juga sudah punya jaringan, ada apa tadi IKAP, nah itu dibangun lah. Jadi basis-basis ini membangun dirinya, meningkatkan keilmuan kompetensinya, pembinaan akhlak.
Iya, Itu bahwa sebagaimana prinsip Ikalus kan, brotherhood. Brotherhood tuh ya. Brotherhood itu apa? Mereka mestinya paham. Nah, itu harus disosialisasikan, dibumikan menjadi terinternalisasi darah dagingnya. Wah, segitulah. Nah, di segi keorganisasian Ikalus tuh harus bertanggung jawab kepada alumninya. Tentu Ikalus ini kan seharusnya dipimpin oleh pemimpin yang tingkat kedewasaannya tinggi, punya kebijakan, legowo, berbesar hati, segala macam. Nah, mereka melihat itu semua, basis-basis itu mereka lihat semua. Kan mereka punya pertemuan-pertemuan khusus. Iya. Pertemuan-pertemuan itu tentu ada basis-basis. Nah, disitulah mereka memasukkan visi misinya, bahwa itu tentu harus tanggung jawabnya si Ikalus itu harus lebih tinggi lagi dibanding basis. Bahwa kemudian basis-basis itu eksis, itu satu kebanggaan dari Ikalus. Artinya membesarkan nama Ikalus Iya, juga kan? jadi justru tidak boleh Ikalus secara personal kemudian mengecilkan atau ya bahasanya apa itu? Anak tiriin, nggak boleh, mau kecil mau besar mau apa, basis. Dan itu adalah alumni, bagian dari Ikalus. Di situ peranan Ikalus tuh. Jadi Ikalus peranannya bukan lagi cuman sekedar mengadakan kegiatan yang sifatnya ura-ura temporer, tapi sudah harus meningkat kepada yang disebut brotherhood. Apa sih yang dilakukan ketika dia punya prinsip brotherhood? Apa? Dan mereka harus lihat tuh, si alumni ini kondisi keluarganya begini, sedang mengalami masalah begini, bantu. Dalam pengertian bantu ya kan tidak hanya materi kan, bantu juga bisa dalam bentuk konsultasi. Mungkin mereka harus punya tuh satu unit kegiatan yang kalau mau punya guru BP kan itu harusnya. Nah, si Ikalus ini harus bisa memfasilitasi itu semua. Harus. Kita bicara dalam organisasi udah tingkat yang tinggi ini, udah bicara kita udah tujuan kita, misi kita udah mesti ini. Karena kalau tidak begitu nih hilang nih. Iya. Satu anggota kabur, hilang karena akhirnya naik turun. Nah, ini mereka nanti berjalan sendiri-sendiri tuh. Sehingga bisa saya nanti tertimbul lagi kembali ke masa-masa zaman dulu gitu. Jadi memang Ikalus harus berada di posisi sebagai pengayom. Iya, pengayom. Jangan melihat personal, tapi melihat misi-misi. Gitu. Ngomongnya realita banget nih ya. Iya, karena kita mengalami. Saya Pak Waluyo mengalami itu. Maksudnya itu. Ya bayangin nih ya. Nih dari Senyosep. Dari sini keluar, kita di tengah-tengah nih. Tapi ketika kita ada di situ, mundur. Padahal ente berdiri doang. Pernah tuh di. Kan ente kecil, nggak dianggap pelajar kan? Nggak ada. Udah kalau gitu udah nggak kelihatan. Itu guru gua. Bukan lagi body. Iya. Di Saint Carolus tuh. Saya pernah di tengah-tengah di sono Saint Carolus, musuhnya si siapa itu musuhnya tuh? Pokoknya di tengah-tengah dia tawuran lah ya. Anak kita di sini tuh. Wah, di tengah-tengah itu. Yang penting lu jangan ikut dah. Tapi itu pernah sana sasaran nggak Bang? Belum pernah. Alhamdulillah. Lewat doang. Nah, artinya gini, ini kan ada bentuk realitas yang kita lakukan ya. Artinya bentuk realitas yang kita lakukan dari fase-fase yang disebutin tadi itu. Fase tahun 80, fase tahun 90, fase 2000. Sampai dia di Jet 2010 kita lakukan koordinasi antara setengah idolaku lah ya. Dan memang pelopor sekolah kita. Jadi kita yang datengin Senyosep, kita datengin Karya Guna, kita yang turun.
Kita bahkan kita sebagai ketua afiliasi bawa ke Lido. Semua musuh itu apa namanya afiliasi sekolah-sekolah yang tawuran itu kita bawa ke Lido. Ya. Sampai ketemu Gus Dur ya. Biaya kita punya kita dulu tanda tangan presiden. Masuk. Udah sampai pernah ngalamin ke tahap sana sebenarnya Bang ya? Untuk udah ya. Guru ya. Tapi itu pelopornya kembali di pusat kita. Gitu. Jadi ini bentuk pengembangan. Nah, maksud saya aplikasinya lari ke situ, harusnya Ikalus punya konsep seperti itu. Gitu artinya ada suatu konsep penjelasan yang seperti kita lakukan. Gitu. Ini zamannya apa nih begini? Apa sih yang bisa kita dimanfaatkan di konsep itu gitu kan? Nah, itu kesatuan tadi kalau bahasa Kristen saya dari zaman yang orang peduli sosial dengan tidak peduli sosial dengan zaman gadget ini gimana nih dikawinin jadi satu konsep yang jelas gitu loh. Ya, apa yang dilakukan Ikalus awal-awalnya ya sampai sekarang itu sih memang bagus. Sangat bagus itu. Itu mereka bisa membuat tali silaturahim yang mengumpulkan mereka di satu tempat, membina hubungan kembali baik. Ya. Nah, itu perlu ditingkatkan, oleh Ikalus. Dan harus dijaga sampai sekarang. Harus dijaga bahwa ada friksi-friksi itu bagian dari yang harus diselesaikan oleh Ikalus. Gitu. Ya dengan segala atributnya lah. Kan tadi itu karena kan pemikiran orang beda ya. Saya dengan Pak Tito secara hubungan baik tapi secara konsep belum tentu saya dengan Pak Tito sama, tapi kita bisa bergerak bersama gitu ya. Bicara misi visi Ikalus karena perbedaan itu nggak masalah. Tetap kalau udah bicara misi visi ya harus sama kita. Saya jujur nih ngomong Pak Tito kalau konsep gitu suka benturan. Nanya beliau. Tapi kita kalau udah visi yang kita bicarakan, ya kita konsennya di situ gitu. Nggak lagi bicara soal gue, lo gitu. Lu gue pengen. Dia tadi brotherhood itu. Brotherhood. Gitu. Jadi konsep boleh beda. Makin menarik ini dari pagi ngomong-ngomong dia akhirnya merekam nih orang dua. Jadi tidak pengalaman ya. Ya pokoknya ambil yang ya sebagai bukan ambil baiknya ya apa yang diceritakan para orang tua kita ini. Bukan ngajarin. Edukasi ini. Mungkin di ikatan alumni atau pengurus basis yang lain mungkin jadi pelajaran. Mungkin hampir sama ya, gitu loh. Dan ini Bang, Abang kan selama waktu itu masih ada satu KR, ngajaran siang Bang ya? Dia enggak nih. Saya enggak. Saya pagi doang. Ya pagi aja. Siangnya di tempat lain. Enggak. Setelah itu di situ aja saya. Gila. Di situ aja saya. Udah cukup ya, duitnya. Ya pokoknya buat alumni 6KR, 1KR, guru-guru kalian yang kangen ini, kalau misalnya pengen ngobrol secara WA, ntar DM aja buat channel Instagram sama TikToknya. Siap. Dan topiknya masih sekitar basis, ya kan? Cuman ini versi guru, ya kan? Tadi versi alumni yang sekian, versi pelajar, sekarang versi guru. Dan terima kasih nih, Bang Waluyo. Thank you. Obrolan yang menarik luar kita dari biasa. pagi ini. Dan akhirnya kita punya jejak rekam digital apa yang kita bahas tentang basis yang dialami, yang dilakukan sama Pak Guru ini. Dan pokoknya buat teman-teman yang lain terus pantengin cerita basisnya Water Channel dan semua guru pendiri basis dan yang masih ngalamin warganya di basis boleh bercerita di Water Channel. Semangat ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.